Buruan. Budidaya bawal memang saat ini sangat tren di kalangan semua masyarakat, terutama di Indonesia sendiri. Tapi tidak banyak yang tahu jika budidaya ikan ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Mulai dari kolam terpal, kolam beton, kolam tanah, dan yang paling heboh yaitu kolam plastik. Kira-kira seperti apa ya? Yuk cari tahu, biar nggak ketinggalan informasi. Panduan sukses budidaya ikan bawal di kolam plastik. Number 7. Jenis ikan bawal yang bisa dipelihara. Tidak sembarangan ikan bawal bisa kalian pelihara di rumah ya guys. Tapi bagi kalian yang masih pemula, alangkah lebih baiknya memelihara ikan bawal jenis air tawar guys. Emangnya beda? Jelas beda dong. Jika dilihat secara kasat mata, memang tidak ada perbedaan yang mencolok antara ikan bawal air laut dan ikan bawal air tawar. Tapi jika kalian melihatnya secara detail, pasti terlihat jelas guys. Salah satu ikan air tawar yang memiliki banyak penggemar, yaitu ikan bawal. Tidak sedikit orang yang mengkonsumsi ikan tersebut, dikarenakan ikan ini memiliki rasa yang lezat dan kandungan nutrisi yang cukup tinggi dibandingkan ikan tawar lainnya. Pada umumnya masih banyak yang belum tahu jika ikan yang satu ini dibedakan menjadi dua jenis yang berbeda, di mana ada ikan bawal air tawar dan juga ikan bawal air laut. Ada yang sudah tahu belum? Apa bedanya kira-kira? Pada umumnya ikan bawal air tawar memiliki ciri yang sangat signifikan jika dilihat dari warna abu-abu tua, sehingga sering disebut dengan nama bawal hitam. Sementara ikan bawal air laut warnanya lebih putih dan terang. Oleh karena itu, bawal air laut juga dikenal dengan nama bawal putih. Bentuk tubuh bawal air tawar agak bulat, letak sirip dadanya tepat berada di bawah insang. Selain itu, sirip punggung bawal air tawar terletaknya juga agak ke belakang, serta mempunyai sirip perut dan dubur yang terpisah. Ciri-ciri tersebut berbeda dengan bawal air laut. Bawal air laut justru memiliki bentuk tubuh yang pipih dengan sirip dada yang terletak di belakang tutup insang. Jika masih kesulitannya membedakan, kamu dapat mengecek melalui warna ujung siripnya itu sendiri. Ada banyak cara yang dilakukan para petani ikan untuk bisa budidaya ikan bawal. Karena ikan ini termasuk dalam salah satu ikan yang tidak susah berkembang biak. Sehingga banyak caranya guys, mulai dari dibudidayakan dalam kolam terpal, kolam tanah, kolam beton, dan juga drum. Number 6. Asumsi pendapatan per bulan budidaya ikan bawal. Jika dalam usaha budidaya ikan bawal diasumsikan Anda bisa menjual 12 ekor dengan harga jual Rp22.000, maka Anda bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.920.000 setiap bulan. Berikut perhitungan pendapatan dalam budidaya ikan bawal. 12 ekor dikali Rp22.000 sama dengan Rp264.000. Rp264.000 dikali 30 hari sama dengan Rp7.920.000. Number 5. Asumsi keuntungan per bulan budidaya ikan bawal. Berikut perhitungan asumsi keuntungan per bulan. Keuntungan sama dengan pendapatan per bulan dikurangi pengeluaran per bulan. Rp7.920.000 dikurangi Rp5.770.736 sama dengan Rp2.149.264. Number 4. Persiapan kolam plastik ikan bawal. Cari posisi tanah yang langsung terkena sinar matahari dan cukup luas untuk pembuatan kolam. Gali tanah sesuai dengan luas kolam yang Anda inginkan atau dengan lebar terpal yang Anda beli, dengan kedalaman 50 cm. Setelah penggalian sudah selesai, tinggal terpal siap dipasang dan bisa diisi dengan air.
Kemudian, di atas terpal diberi batako atau bata merah supaya aman dan rapi. Hal ini dimaksudkan juga supaya terpal tidak gampang tertilap atau berubah posisi, terutama saat angin datang berembus lumayan kencang. Dalam membuat kolam ikan model tertanam, sebaiknya pilihlah kualitas terpal yang tebal dan tahan lama. Kemudian kolam terpal dibuat kotakan tengah kecil, memanjang atau bulat. Selain sebagai mengalirkan air ketika dikeringkan, serta tempat berkumpul untuk kotoran atau sisa makanan ikan, sehingga mudah dibersihkan. Untuk jenis kolam ikan tertanam terpal yang tidak menggunakan kerangka, maka Anda harus memeriksa dinding kolam. Tidak boleh ada benda tajam yang tertanam di tanah yang dapat menyebabkan kebocoran kolam. Jangan lupa untuk membersihkan terpal yang baru dibeli berulang kali, sehingga bahan kimia hilang, tapi tanpa menggunakan sabun sama sekali. Ketika memasang kolam terpal, pasti ada kelebihan di sudut-sudut. Ingat, jangan dilipat karena akan menjadi pertumbuhan bakteri. Number 3. Cara mengawinkan indukan ikan bawal. Proses mengawinkan indukan dalam budidaya ikan bawal berbeda dengan budidaya lele, budidaya ikan gabus, dan budidaya udang faname. Perbedaannya dapat Anda temukan dari cara mengawinkan indukan ikan bawal berikut. Siapkan wadah khusus pemijahan yang berisi air berkualitas. Suntik indukan dengan merangsang. Hal ini agar indukan betina mampu menghasilkan telur dalam waktu 24 jam. Masukkan indukan di dalam wadah khusus pemijahan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Setelah 1 malam atau paling lama 1 hari, indukan betina akan mengeluarkan telurnya, dan indukan jantan akan membuahi telur-telur tersebut dengan mengeluarkan sperma. Telur yang dihasilkan akan berwarna putih jernih dan melayang-layang dalam air. Telur-telur yang sudah dibuahi akan semakin besar dari ukuran awalnya. Number 2. Cara menetaskan telur ikan bawal. Telur-telur yang dihasilkan dari proses perkawinan harus Anda tetaskan. Berikut cara menetaskan telur ikan bawal. Ambil telur-telur ikan bawal tersebut dengan menggunakan scoop net. Letakkan telur-telur tersebut ke kolam penetasan. Pastikan telur tidak berwarna putih jernih dengan sempurna. Telur-telur tersebut membutuhkan waktu sebanyak 20 jam untuk menetas. Number 1. Proses penebaran benih ikan bawal. Benih ikan yang harus kalian pilih yaitu ikan yang sehat, berkualitas, dan juga tidak ada cacatnya. Cara memilih ikan yang sehat yaitu dengan melihat gerakan ikan secara kasat mata. Jika gerakannya gesit, maka bisa dipastikan jika itu adalah ikan sehat. Matanya jangan sampai merah dan juga tidak ada bekas luka sedikit pun di bagian tubuhnya. Benih ikan bawal yang disebar paling tidak berukuran 5-12 cm. Penebaran benih ikan harus dilakukan dengan plastiknya untuk memberikan adaptasi kepada bibit ikan. Setelah 2 jam, bukalah penutup plastik tersebut dan biarkan bibit ikan bawal keluar dengan sendirinya. Kepadatan pemberian benih ikan bawal adalah 100-150 ekor per meter. Ketinggian ideal dalam budidaya ikan bawal adalah 30-40 cm. Yang harus diperhatikan dalam budidaya kolam beton adalah pemberian filter untuk mengalirkan oksigen. Pemberian pakan dalam sehari sedikitnya 3-5% dari berat tubuh dari benih ikan dan kandungan protein minimal 25%.